siku aja. Lalu penemu ti dalam tidak terinuan. Awak kenengah penemu ti dalamnya Tuhan Yesus. Nyak ti kena nyikap semua ruang bilik tadi Tuhan. Kami dekatnya di ruang bilik ti tegap, ti kering. Oh yes, ruang bilik ti dik semak ke serga bak dunia. Nyak mah kerinduan hati kami Tuhan. Awak ke kawal laki ngau bini. Kawal laki bini ngau balana. Ya nyak cukup ya badas di dalam pengasih Tuhan. Jesus nyak mah kerinduan hati kami. Berkat tiap ikut anak nuan itu Tuhan. Dalam nama Jesus kami bersampi. Amen, amen. 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 Nemu lagunya kita bertemu baru? Okay. Seperti nemu ingat lagi au. Okay, pastor tu nitih dengan kita ya. Okay, pastor ngirang lagunya. Okay. Bah, 1, 2, 3. Kita bertemu baru. Kita bertemu baru. Kita bertemu baru. Kau muji Tuhan. Mujia sebarang maya, mujia Tuhan malut kita. Ku muji nama Yesus, ku ngemesai. Yesus rindu ke kita. Amen. Kak kena English? Nemu jago Englishnya? Okay, cuba hau. Okay. We together again. Just praising the Lord. We together again. In one accord, something good is going to happen. Something good is installed. We're together again. Just praising the Lord wherever I am, I praise Him. Wherever I can, I praise Him. For His love surround me like the sea. I praise the name of Jesus, lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Ngena iban tadi. Kita bertemu baru. Kau muji Tuhan. Kita bertemu baru. Dalam hati. Utai mana, kaknya di utai mana, bisik itu kita bertemu baru. Kamu muji Tuhan, di mana mujia sebarang maya, mujia pengrindu. Ku muji Yesus ngemesai kenamanya lah. Yesus kak ngangkat ke aku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan amat Tuhan nuan cukup balat badas. Nuan dekat ngangkat ketiap ikut anak nuan.
Lalu tiap ikut anak nuan ngasai ke pengerindu Allah Ta'ala bakatas ya ngelamuan kami. Oh bakatas ya tik ngau kami Tuhan. Lalu kami nyemerai dalam pengerindu nuan. Inah pagi tu tiap-tiap ruang bilik. Tiap-tiap ikut kami dituk ngasai ke pengerindu nuan ngau kami. Tuhan, terima kasih ya. Dalam nama Jesus Tuhan kau penglepas kami dah bersampai. Amen. Mari kita duduk. Ya, dan amen. Okey, sebelum kita duduk, saya mau bertanya. Okey, ini apa nama? Jok apa dalam bahasa? Gurauan. Ini gurauan Pak Roy nih. Okey. Okey, dalam ini orang yang bahasa Inggris pandai nih. Saya mau bertanya, waktu murid Kristus, kereta apa yang mereka pakai? Pak Roy, jangan jawab. Ini gurauan Pak Roy ini. Pak Philip. Okey, Pak Philip. Okey, waktu murid Kristus, ya berkumpul, jenama apa kereta yang mereka pakai? Kereta, mobil, ya kereta. Hah? Jalan kaki. Okey. Dalam Inggrisnya mereka berkumpul dalam in one accord. Bermaksud mereka pakai Honda Accord. Ini dia punya. Oh itulah Pak punya. Okey, dengan ini tidak meluangkan masa kita menjemput Pak Roy untuk Pak Philip dulu. Okey, Pak Philip untuk bersama dengan kita. Selamat pagi, Shalom. Okey, hari ini kita akan terus langsung dalam tentang the world needs a father. Dunia memerlukan seorang bapa. Okey, di sini kita akan lihat 4 peranan ayah. Okey, sampai sekarang kita sudah lihat bagaimana bapa itu penting dalam hidup anak-anak. Semalam kita sudah lihat apakah musim-musim dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan lihat peranan tentang bapa. Apakah peranan yang dia akan mainkan dalam hidup seharian, bukan hanya untuk keluarga kita. Mengapa kita mau lihat peranan-peranan tentang peranan bapa? Ini bukan sahaja untuk keluarga kita sahaja, tapi untuk masyarakat juga. Kerana ada ramai yang tidak ada bapa, tidak ada ibu, tidak ada keluarga yang langsung. Oleh kerana itu kita mau lihat peranan. Kalau kita boleh mainkan peranan untuk masyarakat, maka kita boleh lihat ramai orang yang tidak ada bapa, dia akan menjadi lebih selesa dalam hidup dia juga. Kerana ini kita tidak mau menggantikan bapa mereka, tetapi dengan memainkan peranan yang itu adalah seperti yang kita ambil suplemen. Ada juga kita makan, walaupun kita makan suplemen juga. Okey, sama dengan itu, seperti satu suplemen, kita memainkan peranan bapa dalam hidup ramai orang yang memerlukan bapa juga. Okey, so ini pun adalah sesuatu peranan yang dimainkan oleh gereja. Sebagai satu gereja, kita boleh memainkan peranan ini bagi masyarakat langsung. Okey, bila kita berbicara tentang ini, kita juga boleh lihat, kami akan memberi beberapa contoh-contoh apakah yang berlaku dalam hidup kita sebagai satu saksi dan peranan bapa-bapa. Dari sini kita mau lihat dari ayat di mana Yesus, apabila Yesus dibaptis. I think this one is not working, is it? Okay, this one is working, but it's not moving. Okay. Dari ayat Matius 3:17, kita mau lihat semasa Yesus dibaptis, dan ayat Matius 7 Matius 3:17 dan Matius 17:5, di mana Yesus berada di gunung dan there was a transfiguration. What is transfiguration in bahasa?
Transfigurasi. Okey, kita mau lihat dua ayat di sini. Yang ini adalah dari apa yang dikatakan oleh Bapa dari syurga kepada Yesus. Dan itu menjadi satu inspirasi dan satu saksi kepada orang yang dengar apa terus dari syurga. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Bapa dari syurga kepada orang yang mendengar dan mengatakan siapakah Yesus sebenarnya. Ini terus dari syurga. Bapa katakan, lalu terdengarlah suara dari syurga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Okay, inilah Tuhan. He said, this is my beloved son whom I am well pleased, listen to him. Okay, Tuhan mengatakan, dan yang kedua tu dia katakan dengarlah kata-kata dia. Yang Matius 17:5 ia katakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. So ini pun kata-kata dari syurga, terus dari Bapa di syurga, dia mengatakan ini anak saya Yesus. Dan kita akan lihat 4 peranan yang Bapa ada. Yang pertama Tuhan menetapkan otoritas atau memberi kita kuasa pemimpinan. Okay, that's authority, right? Kuasa untuk memimpin dalam keluarga. Okay, otoritas. Ini pun bukan, kalau kita lihat sebagai seorang dengan kuasa memimpin, kita mau lihat bagaimana kita, bila kita lihat video semalam, di mana Jokowi sebelum dia menjadi seorang pemimpin negara, yang pertama kali dia adalah pemimpin di keluarga. So it's a family authority exercise for the nation's authority. Dan yang lagi satu tentang otoritas atau kuasa pemimpinan, itu bukan kuasa dari atas tetapi dari dasar, dari bawah. Okay, itu yang kita mau lihat bagaimana otoritas yang Yesus memberi kepada semua. Yang kedua itu menangguhkan identitas, memberi kepada mereka satu identiti. Inilah anakku. Itu yang Tuhan dari syurga. Dia beritahu kepada semua orang, ini adalah anakku. Dia memberi dia satu identitas sebagai seorang anak. Ramai anak, kita mau lihat bagaimana identitas, dan kita akan lanjut lagi dengan identitas tentang what is called jantina juga. Dunia ini sekarang tidak tahu jantina apa. Ada 2 jantina saja. Okay? Pria dan wanita, itu saja. Itu yang saya tahu. Tapi dunia ini sudah bawa banyak jenis. Kerana ini adalah masalah jantina, identitas. Okay, what is that? Gender identity, krisis identitas jantina. Roy, they use the word jantina? No, jantina. Jantina is gender. Boleh ya? Okay, correct. And then yang ketiga, kita mau lihat bagaimana kita rasa aman secara emosi, menyediakan rasa aman secara emosi, emotional security. Sebagai seorang bapa, kita mesti membawakan emotional security dengan anak-anak. Kadang-kadang bila kita pergi lihat gambaran, saya pun tahu bila anak saya kecil juga, bila ada orang datang, dia selalu pergi belakang dan pegang kaki ayah. Ada pernah lihat begitu? Anak-anak suka main begitu. Dia suka, bila dia lihat orang baru datang, dia terus pergi belakang dan dia pegang kaki. Kerana dia mau security, dia mau rasa aman dekat dengan ayah. Itulah yang diberikan oleh bapa-bapa. Kita akan share juga tentang beberapa yang berlaku dengan ini sebagai satu saksi yang akhirnya sekali potensi. Kita mau lihat potensi anak-anak yang akan datang. Saya seorang sebagai jurulatih bola, banyak kali anak-anak dia datang untuk main bola. Saya mula dari 6 tahun. Okay, bila saya ada training, bila ada latihan, ramai kanak-kanak datang untuk
belajar main bola. Okey? Kita boleh lihat mimpi mereka. Boleh tak kita lihat mimpi sesiapa? Boleh lihat juga. Dengan mata terbuka boleh lihat mimpi mereka. Tahu tak bagaimana? Di mana kita boleh lihat mimpi seseorang? Keinginan. Tapi kita boleh lihat, bukan dengar saja. Kelakuan, boleh juga yang kita datang lihat, ramai kanak-kanak dia datang, cara dia mau ambil free kick, dia mau berdiri macam Ronaldo. Itu yang kita boleh lihat. Tapi kebanyakan kanak-kanak bila dia datang untuk training, dia pakai baju. Dalam baju dia ada tulis, Messi lah, Ronaldo lah, Neymar. Itu adalah mimpi kanak-kanak itu. Kita lihat potensi. Walaupun kanak-kanak itu datang ke training kami tidak boleh beritahu dekat mereka, kamu tidak ada harapan untuk menjadi Ronaldo atau Messi. Kalau saya beritahu hal itu, terus kita akan bunuh, okay? Matikan segala mimpi mereka. Bila dia datang untuk training kami bukan mau terus memberitahu, kerana kamu dari Malaysia, kamu walaupun Ronaldo dilahirkan di Malaysia, cara dia main paling dahsyat sekali. Oleh kerana dia dilahirkan di Malaysia dan ranking Malaysia, ranking itu nilai bola sepak Malaysia itu dalam 164. Di dunia ini ada lebih dari 200 negara. Tapi Malaysia dalam posisi 164 dalam bidang bola sepak. Untuk bermain dalam Eropah, kita mesti dalam ranking 70-an. Itu yang penting. So kalau kita sudah lebih dari 100, tidak ada harapan langsung. Tapi ini kita tidak mau beritahu dekat anak-anak muda yang datang. Kerana kita akan hancurkan mimpi mereka. Tapi apakah yang kita mau lihat tentang potensi? Sebagai seorang jurulatih, saya akan beritahu dekat kanak-kanak, saya boleh kerjakan dengan kamu. Kita mau lihat apa yang terbaik akan keluar daripada kamu. Mari ikut program ini. Itu yang kita akan lihat dalam kanak-kanak yang datang. So ini bukan untuk bapa-bapa di sini saja, untuk anak-anak sendiri, tapi untuk masyarakat juga. Sebab itu kita panggil program ini The World Needs a Father. Dunia ini memerlukan seorang ayah. Dan apalagi ayah dengan kulit. Okey, itu yang penting sekali. So ini empat perkara ini kita akan lihat dan saya akan jemput Pak Roy datang terangkan lebih teliti lagi. Kita tepuk tangan. Itu dia. Oh, thank you Pak Philip, luar biasa. Okey. Pak Philip luar biasa atau biasa di luar? Oke. Kita mendengar tentang tadi waktu masa di mana Tuhan Yesus dibaptis itu dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, ya. Itu bicara tentang, inilah anakku itu bicara tentang apa? Identitas, identity ya, identity. Kemudian yang kukasihi itu bicara tentang rasa aman secara emosi. Karena kamu walaupun anakku, kamu dikasihi. Itu anak akan merasa secure ya, merasa aman. Kemudian kepadanya lah aku berkenan, itu ada to whom I'm well pleased, itu bicara tentang afirmasi potensi. Ya. Nah kemudian yang tadi moral authority dari mana? Yang ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, apa? Dengarkanlah dia. Jadi Yesus memiliki moral authority karena Bapa di surga berkata, dengarkan dia. Nah ini adalah seperti sebuah inspiration ya, inspirasi di mana peran dari seorang ayah. Nanti kita di sesi malam saya mungkin akan bahas sedikit tentang 5 peran dari ibu juga. Ada 5 peran ibu dalam mendukung para ayah. Nah sekarang pagi ini kita melihat 4 peran ayah tadi ya. Oke, mungkin saya akan mulai dari yang pertama tentang otoritas moral atau moral authority. Itu apa? Ya. Moral authority
Inilah kunci penting untuk supaya kita memiliki pengaruh. Karena hal yang paling penting di dalam kepemimpinan itu apa sih? Apakah yang paling penting di dalam kepemimpinan? Influence, pengaruh. Mengapa orang dapat follow seseorang menjadi seorang pemimpinnya? Karena apa? Karena influence-nya. Kenapa pastor? Ya, kenapa kita dalam kepemimpinan Pastor Griman? Karena Pastor Griman memiliki banyak influence kepada Anda. Nah, jadi inti dari sebuah kepemimpinan itu adalah bagaimana influence seseorang. Nah, oke, kita bicara tentang apa itu moral authority, ya, karena kalau kita berkata tentang otoritas dalam bahasa Indonesia yang lain adalah wewenang, ataukah saya tahu apakah sama wewenang beda ya? Otoritas itu seperti authority. Nah, sekarang coba discuss ya dengan orang di samping Anda, apa maksudnya kata-kata otoritas? Authority itu apa? Coba. Hah? Berbincang, discuss dengan rekan di sebelahnya. Coba discuss, apa itu authority? Sila. 1 menit, yuk. 1 menit, coba discuss, apa itu authority? Kebenaran, oke, kebenaran. Kenapa kebenaran? Kebenaran moral, oke. Nah, oke, coba saya bantu. Kalau saya mendengar kata tentang otoritas, itu yang di dalam pikiran, dalam minda saya itu adalah bos. Seorang yang punya kuasa yang lebih besar. Seperti itu. Dalam pikiran saya. Mungkin? Coba silakan. Discuss. Hah? Keutamaan. Oke. Dia lebih besar daripada kita. Oke, good. Keutamaan, terima kasih. Orang yang memiliki kuasa, oke, bagus. Keupayaan untuk memberikan satu perintah, luar biasa, bagus sekali. Wow, Anda hebat. Hah? Tokoh, seorang tokoh yang kita dengar, begitu ya? Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Nah sekarang kita sudah mungkin di dalam mindset kita, dalam pemikiran kita tahu tentang apa itu otoritas. Nah sekarang apakah otoritas moral itu? Ya, satu, otoritas moral yang benar, yang biblical, yang sesuai dengan Alkitab adalah tunduk kepada kewenangan yang lebih tinggi. Jadi kalau ayah atau apai yang di dalam rumah itu adalah yang tertinggi di rumah kan? Nah, tetapi apakah dia akan menjadi seperti bos? Saya bos ya, saya pemimpin rumah tangga ya. Semua harus dengarkan saya ya. Tetapi dia harus mendengar kepada siapa? Itu menjadi pertanyaan kan? Nah, kita mengambil prinsip daripada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus ada dalam sebuah authority. Ya, even Tuhan Yesus yang adalah Tuhan ada dalam sebuah authority. Nah, itu kita akan lihat ya. Yang kedua, otoritas moral itu memberikan manfaat atau benefit kepada orang yang dipimpinnya. Kita akan lihat juga nanti ya tentang ini. Kemudian yang ketiga, otoritas moral itu bicara tentang keyakinan yang kuat akan values, akan nilai. Ya, di dalam bahasa Indonesia dia sebut nilai-nilai, tapi bahasa Malaysia sebut nilai, values yang kuat. Dan yang keempat, orang yang memiliki moral authority, dia akan memimpin dengan sebuah a clarity of the purpose, sebuah kejelasan tujuan. Apakah ini dapat dipahami? Kejelasan tujuan? Oke ya. Tujuan yang jelas, ya, dengan tujuan yang jelas atau clarity of the purpose. Oke, nah kita lihat. Tadi saya katakan bahwa Yesus adalah pribadi yang tunduk kepada otoritas. Kita lihat di dalam Alkitab di mana? Kita bisa lihat di situ ya.
Yohanes 5 ayat 30 dikatakan bahwa apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari siapa? Diriku sendiri. Yesus berkata seperti itu. Mungkin nanti boleh cek di dalam Bible bahasa Iban apakah sama. Mungkin pastor boleh bacakan dalam bahasa Iban. Yohanes 5 ayat 30. Oh, oke, luar biasa ya. Nah, saya percaya itu. Kemudian pastor yang itu ada di situ kah? Ada, silakan pastor. Aku ukai ngerjautai ritiak ke peneka akumbu tang semina bejaku ritiak ke ajalapai. Ya, silakan terus pastor. Dan aku ukai ngemesai ke diriku, aku ukai ngerjautai ritiak ke peneka akumbu, tang ritiak ke peneka ia ke ngirum ke aku. Aku ukai minta diri dipuji mensia. Laban anak mensia ukai datai, minta diri di belah tang ngambil kaya melah. Wow, ya. Bahkan Yesus datang bukan apa? Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya sering melihat, ya, bahkan ya, kata otoritas moral itu seringkali itu sesuatu yang sepertinya di dalam praktek kehidupan itu menjadi sesuatu yang apa ya? Saya tidak sedang sedang menggosip seseorang, tetapi ada banyak seperti title, dia hamba Tuhan yang besar. Kemudian waktu dia datang harus first class, ya, hotel bintang 5, ya, semua harus yang the best, semua dia bawa. Ada hamba Tuhan yang seperti itu, yang dia bawa keluarganya semua dengan pembantu-pembantunya, dengan servernya dibawa, dan kalau mengundang dia harus men-serve dia dengan hotel bintang 5, itu ada. Tetapi apakah kalau lihat Markus 10:45, apakah itu sesuai dengan prinsip itu? Karena apa? Yesus datang untuk apa? Untuk dilayani atau untuk melayani? Dia datang untuk melayani, dia ambil tempat yang paling rendah. Wow, menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif ya. Dan Yesus yang adalah kita punya role model melakukan ini. Dia dengan sangat rendah hati merendahkan dirinya untuk dia menjadi seorang pengaruh. Saya mau mengatakan bahwa kita semua sekarang menjadi orang yang percaya karena apa? Karena teladan Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan. Amin. Karena ketika kita mengambil prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, kita menjadi orang yang berbeda. If you say that you are Christian, kalau Anda mengatakan Anda orang Kristen, harusnya ini prinsip yang kita mesti pakai, kita laksanakan. Amin. Coba katakan, kalau saya adalah orang percaya, ini adalah prinsip yang kita laksanakan. Amin. Jadi ketika kita memimpin dimanapun, ini prinsip yang harus kita lakukan. Memimpin dengan kerendahan hati, dan ini yang akan menghasilkan pengaruh. Karena kepemimpinan Kristen itu bukan bicara saya memimpin untuk mendapat, bukan. Tetapi saya memimpin untuk memberi. Amin. Coba katakan, saya memimpin untuk memberi. Ada bukti di Alkitab, kita lihat ya. Ulangan 6 ayat 19, ketika kita memimpin, kita memberi benefit, memberi manfaat bagi mereka yang dipimpin. Saya sudah pernah sebut ini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Apa? Supaya apa? Supaya panjang umurmu. Kemudian supaya baik keadaanmu. Supaya kamu menjadi sangat banyak. Ini semua untuk Tuhan atau untuk umatnya? Untuk umatnya. Jadi Tuhan tidak mengambil benefit dari kita. Amin. Tuhan tidak mengambil keuntungan dari kita. Terima kasih Pastor. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita mendapatkan keuntungan itu. Amin. Dan ini prinsip dari leadership yang benar. Karena saya belajar tentang leadership,
berbeda yang ada di dalam dunia ini bicara satu hal. Gunakan orang capai tujuanmu. Gunakan orang untuk mendapatkan tujuanmu. Itu prinsip yang ada dalam leadership di dalam dunia. Tetapi prinsip leadership di dalam Alkitab berbeda. Jika kamu memimpin orang, kamu harus memberi keuntungan kepada orang itu. Sebagai para ayah, keuntungan apakah yang sudah kita berikan kepada keluarga kita? Halo? Ini pertanyaan yang sifatnya reflection ya. Tidak perlu dijawab, tetapi reflection. Dan para ibu, tolong jangan menghakimi para ayah. Halo, ya ibu-ibu, benar? Ya, jangan menanyakan kepada suami nanti di rumah ya, Pak, apa keuntungan apa yang sudah berikan di dalam keluarga? Jangan begitu. Kalau apa di keluarga belum melakukan itu, berdoa. Amin. Doakan dengan kerendahan hati, berdoa. Minta Tuhan supaya para apa yang ada di rumah mereka mengambil sikap dan menjadi pemimpin yang memberi keuntungan. Amin. Ini bukan tentang untuk merendahkan siapapun. Haleluya. Ada amin? Luar biasa, terima kasih. Kemudian otoritas moral bicara tentang apa? Tentang keyakinan yang kuat akan value, tentang nilai. Ya. Kita perlu memiliki pikiran yang kuat. Itu belum diganti tadi pikiran yang tangguh itu artinya pikiran yang kuat. Kenapa kita harus memiliki pikiran yang kuat? Karena seringkali kalau pikiran kita lemah, pikiran kita lembek itu lemah, itu pikiran yang mudah ditipu oleh banyak hal, mudah dialihkan. Oh, kita lihat sekarang ya, sekarang untuk shopping itu mudah kan? Tidak harus ke toko, oh lihat di sini, waduh ini ada sale ya, ini ada 4 ya, atau 3 bulan 3 ya, atau 2, apapun yang di sana dan banyak tawaran-tawaran yang sebetulnya kita tidak perlu, tetapi kita ingin. Dan kalau kita tidak memiliki pikiran yang kuat, kita mudah tertipu dengan hal yang itu. Akhirnya kita lari daripada fokus kita. Jadi Tuhan mengatakan kita perlu memiliki pikiran yang kuat. Apa? Coba katakan pikiran yang kuat, hati yang lembut. Ya, jangan dibalik. Ya, hati yang keras, pikirannya yang lemah, jangan. Itu terbalik. Karena selalu Tuhan katakan hati kita mesti lembut supaya mudah hancur hati kan? Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Ya, kita mesti memiliki keyakinan. Saya kemarin mendengar cerita dari pastor ya, banyak orang itu dialihkan dari keyakinannya karena apa? Karena tidak memiliki nilai yang kuat. Oh, diberikan tawaran promotion ya. Promotion kemudian naik atau salary-nya naik ya, tapi kamu harus berubah keyakinan. Nah, seperti itu. Kemudian kita meninggalkan apa yang kita percaya hanya untuk mengejar sesuatu yang sementara ini. Nah, itu kita perlu memiliki keyakinan yang kuat akan value kita. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian tadi saya bilang, saya cakap tentang tujuan yang jelas. Ya, Pastor tadi koreksi saya tentang tujuan yang jelas. Nah, penting di dalam kehidupan kita perlu tahu tentang life mission. Hidup kita itu apa? Kemarin saya sudah menjelaskan juga ketika anak kita bertanya, Apai, hidup itu tentang apa sih? Apa arti hidup buat Apai? Kadang-kadang anak menanyakan seperti itu, benar kan? Benar? Kita perlu menjawab dengan benar tentang hal itu. Yang kedua, tujuan yang jelas setelah kita tahu misi hidup, kita tahu misi Allah dalam hidup kita. Benar Pak, misi Allah itu apa ya? God's mission, itu benar misi Allah ya? Misi Allah ya, oke. Kemudian, ya, nah, untuk mengetahui misi hidup, kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang bekerja. Kemudian,
dalam apa? Dalam kita punya uniqueness, dalam keunikan kita, ya. Untuk apa? Untuk tujuan dan maksudnya Tuhan. Jadi semua kita yang ada di sini perlu tahu bahwa hidup kita itu sebetulnya ada di dalam misinya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tahu misi hidup kita dan misi Tuhan. Kalau kita tahu misi Tuhan, kita akan tahu misi hidup kita. Jadi ada yang bekerja sebagai apa ya, guru ada? Ada di sini, ada guru ya. Nah, kalau seandainya Bapak ditanya oleh anak, apa bekerja sebagai apa? Bapak akan jawab sebagai guru. Nah, itu jawaban yang paling sederhana. Tetapi kalau Bapak ini akan bilang, "Nak, Papa ini bekerja untuk Tuhan." Sebagai apa? Sebagai guru. Kenapa? Karena dengan Apai bekerja sebagai guru, Apai dapat menjelaskan Tuhan kepada orang-orang. Karena Tuhan mau supaya semua orang tahu tentang Tuhan. Berarti dia mengetahui misi hidupnya. Jadi itu jawaban yang kita berikan, bukan Papa itu Apai bekerja untuk apa? Untuk cari uang. Itu jawaban yang paling dangkal, yang shallow ya, yang paling rendah. Tetapi ketika ditanya, "Papa bekerja untuk apa?" Papa bekerja karena Papa terlibat dalam misi Tuhan. Misi Tuhan apa? Misi Tuhan supaya semua orang ini mengenal Tuhan. Dan Papa sebagai engineer yang menggunakan keterampilan engineering untuk supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Berbeda itu kan. Dia akan mendapat jawaban tentang bahwa itu tidak sekedar bekerja untuk mencari uang, untuk mencari ringgit, tetapi bekerja untuk Tuhan. Ya, walaupun kita akan dapat uang dari pekerjaan kita, tetapi kalau setiap orang menganggap pekerjaannya itu bekerja untuk Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena Alkitab berkata seperti apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu ada ayatnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu dua hal tadi, kita tunduk pada misi Allah. Nah, dahulu saya berpikir bahwa hidup saya itu yang besar itu kemudian ada Tuhan di dalam hati saya. Ya, saya sering cerita gini. Kalau dulu saya bermain bola, saya sering kali tendang kaki orang. Karena apa? Oh, Yesus cuma ada di dalam hati saya, tidak ada di kaki saya, jadi saya bisa tendang orang sesuka saya. Ya. Kemudian ketika saya memaki istri saya misalnya, ya, oh, kenapa saya ngomong kasar kepada istri saya? Karena Yesus tidak ada di mulut saya, Yesus ada di dalam hati saya. Karena saya berpikir bahwa hidup saya lebih besar dan Yesus ada cuma di dalam hati saya. Tetapi yang benar adalah kerajaan Allah ini lebih besar dan hidup saya ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Jika kita ada di dalam kerajaan Allah menjadi lebih besar dan kita tidak dapat lagi berkata, Yesus cuma di hati saya. Enggak, saya ada di dalam hadirat Tuhan. Saya ada di dalam kerajaan Allah dan semua yang saya lakukan, semua yang saya laksanakan, semua yang saya usahakan, saya upayakan itu untuk siapa? Untuk kerajaan Allah. Amin. Apakah ini dapat dipahami? Apakah saya terlalu cepat? Oke, gini. Oke, terima kasih ya. Oke, nah ini ada bagaimana step-step terlibatnya. Jadi yang pertama, kita tahu tentang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Kita tahu tentang Tuhan. Nah ini lihat, Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan sehubungan dengan misinya melalui kita. Ya, kita harus menemukan itu dalam hidup kita. Ya. Apa yang coba berpikir, pernah melihat ada apa? Ada gelang itu yang WWJD itu ya. WW, what will Jesus do? Jadi seandainya Yesus ada di tengah-tengah kita dan melihat masyarakat kita di tempat ini, apa yang ingin Tuhan lakukan? Itu bicara tentang kebutuhan kan? Keperluan, mohon maaf. Itu bicara tentang keperluan ya. Keperluan yang ada di sekitar sini ya. Needs ya, tentang needs ya.
Kemudian yang kedua, konteks. Konteks itu mohon maaf itu bahasa Indonesia mungkin tidak sesuai dengan bahasa Malaysia ya. Keperluan yang ada di sekelilingmu ya. Kesempatan yang dapat dilakukan untuk menjawab keperluan yang ada di sekitar kita. Kemudian baru yang ketiga itu kerinduan saya dan apa yang saya dapat lakukan untuk menjawab keperluan tadi melalui diri saya. Jadi satu, melihat keperluan yang ada, kemudian kesempatan yang dapat kita lakukan, kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan. 3 hal itu ya. Kenapa saya menjadi pelatih sepak bola atau pelatih jurulatih bola sepak? Karena bukan untuk saya mendapat license, bukan. Supaya saya dapat terkenal untuk menjadi jurulatih yang terkenal, bukan, sama sekali bukan. Tetapi saya melihat bahwa bola sepak itu dapat menjadi alat yang bagus untuk membina anak-anak muda. Karena untuk mengajak anak-anak muda datang ke gereja biasanya lebih sulit. Tetapi untuk mengundang anak muda datang ke padang bola lebih mudah, benar kan? Kita kumpul main futsal, kita kumpul main bola basket, kita kumpul untuk main bola sepak. Atau mana lebih mudah? Atau kita kumpul ada doa di gereja. Mana lebih mudah mengumpulkan? Main bola. Nah, ketika saya lihat sangat mudah orang datang main bola, kesempatan buat kita untuk kita dapat menolong mereka mengalami Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai gereja itu orangnya kan, kita yang datang kepada mereka. Mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. Amin. Jadi ada kesempatan kan, lebih mudah ya. Tetapi mungkin ibu-ibu mungkin Pak Roy, Pastor Roy, saya tidak dapat main bola, saya lebih senang memasak. Oh iya, kenapa tidak kumpulkan teman-teman ya, kawan-kawan yang suka dengan memasak dan kemudian kita belajar resipi yang baru, kita coba. Sambil kita mencoba resipi yang baru, kemudian kita bisa sharing kepada mereka tentang Tuhan. Amin. Oh Pak Roy, saya suka dengan menjahit ya, benar menjahit? Ya menjahit atau sesuatu yang menjadi hobi kita lah. Apapun yang menjadi hobi kita. Saya punya hobi dengan kopi. Kopi apa? Kopi pikir sendirilah. Kopi, saya punya hobi dengan kopi ya. Saya suka membuat kopi untuk orang lain ya. Dan kesempatan yang besar ketika saya membuat kopi, orang mendengarkan saya kan. Oh, ini kopi dari kota ini ditanam dari gunung ini dan ini dibuat dengan metode seperti ini. Orang senang mendengar cerita itu. Dan sementara kita minum kopi, saya cerita tentang Tuhan. Karena saya melihat keperluan dia selain perlu kopi, dia perlu Tuhan. Nah, apapun yang ada dalam diri kita, talent kita, tadi dikatakan talenta kita, gifting kita, dapat dipakai untuk alatnya Tuhan. Amin? Coba katakan kepada sebelahnya, apapun giftingmu dapat dipakai Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Ya, gifting itu pemberian. Tadi pastor katakan ya, pemberian yang Tuhan beri kepada kita. Ada yang giftingnya pintar berbicara, ya, pintar cakap ya. Macam saya pintar cakap. Macam pastor pintar cakap pasti. Kalau tidak pintar cakap, tidak mungkin orang akan mendengarkan message-nya kan. Ada yang kemudian seperti istri saya, dia tidak bukan orang yang pintar cakap, bukan. Dia orang yang di belakang, tetapi ketika one on one dengan seseorang, itu sangat detail sekali. Saya cakap dengan orang dalam waktu 15 menit, dibanding istri saya cakap dengan orang 15 menit, dia akan dapat lebih banyak. Karena saya cenderung apa? Saya banyak bicara. Sementara istri saya banyak mendengar. Itu gifting atau pemberian. Ya. Jadi tidak ada yang diperdebatkan karena hal itu. Oke, berikutnya. Nah, ini panggilan. Jadi, saya kembali ke ini. Jadi, ketika kita mengetahui tentang Tuhan akan lakukan apa, kemudian masyarakat atau konteks kita, kemudian apa yang dapat kita lakukan, yang hitam di tengah itu menjadi
semacam calling buat kita. Jadi kalau ditanya calling itu seperti apa sih, Pak? Calling itu ya itu gabungan overlapping antara tiga hal itu. Oke, ini mungkin masih sesuatu yang agak memusingkan atau membuat pening, tapi nggak usah dipikir ya. Mengelirukan ya, sesuatu yang mengelirukan, tetapi oke. Diabsorb dulu aja, diserap dulu ya. Oke, panggilan itu bicara tentang Mesir itu mungkin seperti ilustrasi tentang situasi saat ini. Kemudian kendaraan itu adalah cara untuk mendapatkan tempat impian kita. Tadi pastor katakan impian, tanah perjanjian. Mungkin setiap kita memiliki impian. Oh, saya mau mencapai sesuatu. Nah, tetapi saya masih di sini. Saya ingin pergi ke sana. Saya ingin mencapai tempat itu. Nah, untuk mencapai tempat itu, kendaraan apa yang kita akan pakai? Kereta apa yang akan kita pakai? Apakah Honda Accord? Honda Accord. Nah, kendaraan itu bicara tentang mission, ya. Apa yang akan kita lakukan untuk kita dapat mencapai tanah perjanjian? Seperti itu ya. Contoh, saya akan tunjukkan ketika saya memiliki otoritas moral, saya memiliki kejelasan tujuan. Ini mission statement saya. Ya. Saya bermaksud untuk melatih dan memberdayakan para ayah atau pria yang berusia kurang dari 50 tahun dan keluarga muda yang usia pernikahan mereka kurang dari 10 tahun. Dari ayah yang tidak atau belum berfungsi, ya status sekarang, menjadi ayah yang kemudian dapat menghadirkan surga dalam rumah tangga mereka. Melalui sarana pelatihan lewat olahraga atau sukan atau bola sepak dan training empowerment seperti ini. Ya, itu sebabnya saya dapat pergi kemana-mana karena hal ini. Jadi saya jelas ketika saya mempertanggungjawabkan kepada keluarga saya, kenapa pergi ke sana? Ya karena ini. Saya tidak harus seperti saya, enggak. Tidak, ya. Tapi paling tidak setiap kita harus punya yang tadi disebut tujuan yang jelas. Dan mulai melatih untuk membuat sebuah tujuan yang jelas di dalam keluarga kita. Ini kerinduannya setiap orang punya isu-isu yang berbeda dalam hidupnya ya. Ada yang mereka pasangan muda, ada orang yang mereka, saya ingin sekali melatih pasangan muda. Melalui apa? Gitu ya. Ini mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin ada kata-kata yang tidak mudah dipahami ya. Ada orang yang tertarik dengan dunia pendidikan, ada orang yang tertarik dengan politik, ya, ada orang yang tertarik dengan masalah racism, ya, kemudian ada orang yang tertarik dengan masalah corruption seperti itu. Berbeda-beda setiap orang, ya. Ini isu-isu atau masalah yang ada, ya. Kemudian apa yang ingin saya lakukan melalui keunikan saya, itu contohnya. Saya mau cepat saja dalam hal ini. Jadi, kalau nanti saya berikan ini sebagai handout yang dibagikan, saya harap nanti coba di rumah dengan suami istri coba mengisi. Saya ingin seperti apa sih dengan panduan ini ya. Nanti saya akan berikan juga panduannya. Ya. Oke, jadi nanti suatu hari Anda semua memiliki pernyataan tujuan yang jelas. Saya mau melakukan apa? Apakah di buku ada ya? Di nota ada ya? Oke. Nah, itu mungkin Oke. Sekarang cara membangun otoritas moral, ya. Yang pertama ya tunduk kepada otoritas moral firman Tuhan ya. Pasti. Karena Bible ini harus menjadi yang utama di dalam keluarga kita. Ini adalah source, ya. Jadi saya seringkali cakap kepada anak saya, kamu anak muda harus punya value ya di dalam pergaulan, dalam hubungan, dan value kamu tidak boleh lebih rendah daripada ini. Ya, ini adalah sumber.
Jadi ini panduan yang harus kamu pegang. Sampai kapanpun tidak boleh kamu lepas ini. Yang lain boleh kamu lepas, ini saja yang nggak boleh. Ya. Amin. Oke, kemudian mengizinkan Roh Allah mengambil kendali. Saya senang di gereja ini bahwa Roh Kudus itu diberi tempat untuk bekerja ya. Waktu doa kemarin ya, semua orang bisa menyampaikan, boleh menyampaikan apa yang Roh Kudus katakan. Dan ini Roh Kudus adalah Roh yang sangat ingin untuk memandu kita. Masalahnya kita mau atau tidak. Jadi izinkan setiap hari ya. Kalau Anda membaca kitab Roma ayat 12, pasal 12 ayat 2, di situ dikatakan saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah mana yang baik, berkenan dan sempurna. Tetapi dalam terjemahan yang lain dikatakan, janganlah kamu mengimitasi ide-ide atau opini dari budaya di sekelilingmu. Tetapi berubahlah dari dalam oleh Roh Kudus yang akan memberdayakanmu untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengempower kita, memberdayakan kita untuk tahu apa? Kehendak Allah. Setiap hari ketika kita berlutut berdoa, Tuhan empower saya, berdayakan saya untuk tahu kehendak Allah hari ini. Ini yang mesti kita lakukan. Dan kemudian setelah kita berdoa seperti itu, kita memurnikan dan mentaati suara Roh Kudus di dalam hati kita. Yang poin C. Dan kemudian kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkata tidak kepada hal-hal yang amoral. Karena ketika kita berkata ya kepada Tuhan di sini, kita harus berkata tidak kepada kejahatan di sana. Amin. Nah, kemarin saya berkata banyak keluarga-keluarga yang menyebut dirinya keluarga Kristen, kenapa rumah tangganya menjadi rumah tangga sekuler? Karena mereka banyak menerapkan budaya dunia di dalam rumah tangga mereka. Karena ketika mereka berkata ya kepada Tuhan, mereka juga berkata ya kepada yang lain. Tuhan bilang apa? Hanya kepada Dia saja, ya, tidak boleh ada yang lain. Dan kemudian tunduk pada pertanggungjawaban artinya memiliki orang-orang di sekeliling kita. Kalau di gereja ada cell group ya Pak ya. Nah, cell group itu adalah bentuk dari accountability. Karena kita ketemu hanya hari Minggu di sini, tetapi yang sehari-hari lebih sering bertemu dengan cell group kita kan. Itu orang yang paling dekat dengan kita, itu yang menjaga kita. Selain dari Pak Pendeta, Pak Pastor yang menjadi pemimpin di sini, tapi ada orang-orang di sekelilingnya. Sekeliling kita yang paling dekat dengan kita. Mereka yang tahu kita. Mereka yang juga teman-teman kita bisa bercerita. Kita boleh bercerita kepada mereka. Oke. Saya pikir ini yang kita bicara tentang moral authority. Apakah dari pemaparan tadi ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita break. Oke. Oh, oke. Oke. Di buku ini, di nota ini ada gambar ini yang tentang hikmat dan pengetahuan. Saya akan menjelaskan sedikit. Terima kasih, Pastor. Ya. Jadi sebagai ayah yang melaksanakan moral authority, ayah itu perlu untuk tahu bagaimana hikmat bekerja. Ya. Dan di situ di dalam nota itu disebutkan bahwa sebelah kiri ada pengetahuan ya, knowledge ya. Di sebelah mana? Sebelah kiri ada knowledge. Oh, oke. Ya, ya.
boleh minta itunya satu notanya. Nah, yang ada yang satu lagi, yang moral authority, yang ada gambar hikmat itu. Oke, yang ada itu ya. Oke, ya. Oh, nggak apa-apa, ya. Nah, ada hikmat dan ada pengetahuan. Apakah bedanya? Saya akan menjelaskan bahwa hikmat, kalau pengetahuan itu bergerak seperti sentrifugal ya. Sentrifugal, dia bergerak dari dalam keluar ya. Kita dari kecil nih lahir, kita banyak belajar nih, kemudian kita tadika, kita kemudian sekolah elementary, kemudian junior high school, university, kemudian kita belajar lagi, kita menikah, dan kita tahu banyak tentang pengetahuan, semakin besar. Tetapi wisdom itu bekerja sebaliknya. Wisdom itu bergerak secara sentripetal. Sentripetal itu maksudnya seperti ini. Kita tahu banyak, tapi kemudian bagaimana kita melaksanakannya. Itu wisdom. Jadi menggunakan pengetahuan kita untuk saat yang atau masa yang tepat. Jadi itu seperti gini. Saya sering mengilustrasikannya seperti ketika saya mengajarkan bola sepak. Di dalam bola sepak itu ada teknik dan skill. Teknik itu apa? Teknik itu kalau by definition itu dikatakan a solitary action of performance in separation from the game. Jadi sesuatu yang kita pelajari di luar dari permainan. Ya, kita belajar teknik untuk menyepak bola, kita teknik mendribble bola, ya, dan itu dilakukan bukan saat pertandingan, tetapi di mana? Di dalam latihan. Nah, itu pengetahuan, ya, pengetahuan. Nah, kemudian apa itu skill? Skill itu adalah ability to be in the right place at the right time to select the proper technique on demand. Jadi kemampuan untuk berada pada masa yang tepat, kemudian pada tempat yang tepat, menggunakan teknik sesuai dengan keperluan. Paham ya? Itu skill. Jadi di gereja, contoh di gereja, kita diajarkan tentang teknik untuk mengampuni, ya, teknik mengasihi. Tetapi untuk teknik itu menjadi sebuah skill yang kita kuasai, kita harus melaksanakan, ya, melakukan. Di mana? Di kehidupan sehari-hari. Oh, sudah diajarkan oleh pastor waktu itu bicara tentang kasih, ya. Bagaimana ketika saat perlu mengasihi, kita mempraktekkan itu, kita melaksanakan itu. Dan itu akan menjadi sebuah skill. Jadi, ability to be in the right place at the right time to select, untuk menggunakan the proper technique on demand. Make sense? Setuju? Jadi teknik banyak orang Kristen belajar teknik. Mereka belajar banyak dari Alkitab, tapi mereka hanya sebatas sebagai knowledge. Dan ini tidak berguna kalau hanya knowledge. Karena buku ini buku tentang skill. Buku tentang sesuatu yang kita dapat menjadi practical things yang kita lakukan setiap hari. Ya? Buku yang kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini buku tentang ini. Ini bukan buku tentang teori. Ini buku yang sudah terbukti nyata berhasil. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai teori, hanya akan di dalam minda kita saja. Jadi, untuk buku ini dapat berhasil, untuk dapat berhasil harus dilakukan. Amin. Jadi harus jadi skill. Ya, katakan jangan cuma menghafalkan ayat, ya. Tapi harus praktek ayat itu, harus melakukan ayat itu. Ketika saya mendengar tentang tadi Roma 12 ayat 2 itu, saya praktek bagaimana untuk saya diberdayakan Roh Kudus. Roma 12 ayat 1 itu juga bagus sekali karena di dalam terjemahan kami dalam bahasa Indonesia itu dikatakan jadi saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya tidak tahu apakah dalam bahasa Iban sama. Itu ibadah yang sejati. Jadi setelah saya praktek ayat itu, ketika saya melakukan jogging pagi, saya sedang tidak melakukan jogging supaya sekedar saya sehat, bukan. Ketika saya jogging pagi, saya berdoa, Tuhan, supaya orang-orang ini mengenal Tuhan. Itu menjadi sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Ketika saya main bola sepak, saya tendang bola, saya ingat bahwa, ketika saya dribble bola, bola harus dekat dengan kaki saya. Sama seperti Tuhan harus dekat dengan hidup saya. Kalau bola itu hilang, kesempatan saya hilang. Kalau Tuhan hilang dari hidup saya, kesempatan saya hilang. Jadi saya menganggap semuanya itu sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan dalam tubuh kita, itu bagian dari ibadah. Nah, ini karena apa? Karena kita menganggap ini sebagai hal yang harus dilakukan. Amin. Oke. Saya berbicara terlalu banyak. Mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan Ibu. Boleh ke depan, boleh. Silakan. Oh, boleh. Di belakang kamu boleh. Suara cukup besar, ya? Shalom. Apa? Celaruan. Mix. Oke. Mungkin ya telinga saya kurang bagus, Mas. Tadi kita ada mendengar tentang kecelaruan identiti. Saya sebagai ibu kepada anak-anak remaja dan juga ibu guru. Jadi kalau sekarang ini kan sudah begitu macam sudah diterima oleh masyarakat, bukan kita yang percayalah. Macam mana mau sebut itu ya? Orang yang sama jantina itu boleh berkawin, jadi yang LGBT lah kiranya. Jadi bila anak kita tanya, walaupun kita terangkan Tuhan ciptakan lelaki dan perempuan dengan jelas, tetapi kemudian mereka boleh membalas kita balik sebab pikiran mereka sudah bukan macam kita kan, mereka tidak menerima dengan begitu. Mereka akan kayak, mami, don't judge them. Jadi apakah pastor mungkin ada saranan yang boleh membantu para ibu bapak? Oke, terima kasih pastor. Bagus sekali. Apakah ini ada live streaming atau tidak? Ada. Apakah boleh dimatikan dulu? Serius, ini serius. Sudah? Oke. Kenapa? Kenapa kita tidak mau supaya gerakan ini tidak dimatikan? Karena apa? Banyak gerakan-gerakan yang baik tentang morality itu dimatikan karena menyerang LGBT. Jadi saya tidak mau untuk nanti pekerjaan